Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Hagil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Didik Joko Susilo. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi ini Ustadz ya? Alhamdulillah baik sehat. Ya, semoga sehat juga. Amin. Alhamdulillah. Semoga Ustadz diberikan kesehatan selalu. Amin. Matur nuwun doanya. Ya. Pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita membahas tema kita apa? akan coba untuk mengingatkan tentang menjaga konsistensi amal. Ya, menjaga konsistensi amal. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Dr. Didik Joko Susilo. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir tentu banyak fasilitas-fasilitas dalam kehidupan ini yang Allah karuniakan kepada kita, termasuk apa yang melekat pada badan kita gitu, tubuh kita ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nikmat batin yang terkhusus tentu hidayah keimanan yang Allah karuniakan kepada kita, hamba-hamba yang di dalam kehidupan ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya, Tuhannya. Dia yakin bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hadir dengan sendirinya dalam kehidupan di dunia, tetapi diciptakan oleh Allah. Dan pada saat kemudian sudah Allah karuniakan kehidupan, dia juga meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah, kembali kepada pemiliknya. Dia meyakini bahwa dia tidak akan selamanya tinggal di dunia, tetapi dia yakin bahwa kehidupan dunia ini adalah satu bagian dari perjalanan kehidupannya untuk kembali menuju kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu kemudian orang-orang yang menyadari nikmat karunia keimanan ini akan betul-betul memperhatikan apa yang dipesankan, betul-betul memperhatikan apa yang diperintahkan oleh pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu ayat Allah ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang yakin, hai orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari berbangkit, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dalam kehidupan ini kita memikirkan ya diri kita ya dalam format ketakwaan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus menjaga, mengingatkan dirinya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti yang membawa diri kita pada satu keadaan la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketahui bersama bahwa takwa itu selain ya ada di sana satu bagian nilai-nilai iman ya, keyakinan gitu. Nah, seorang tidak akan meraih
derajat takwa kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya keyakinan akan hari berbangkit, tidak meyakini ya bahwa nanti ada balasan amal, balasan perbuatan, itu kan tidak mungkin dia akan sampai pada derajat takwa. Kemudian bagian yang lain dalam penyusun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal, dan ini sangat erat, sangat kuat kaitannya dengan keimanan kita gitu. Iman senantiasa berpasangan dengan amal gitu. Nah, amal ini yang kemudian menjadi satu hal yang harus terus-menerus kita jaga konsistensinya kalau kita ingin sebagaimana yang Allah kehendaki, la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, agar kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan tetap dalam keimanan, maka konsistensi amal ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan ya. Jangan kemudian kita bersemangat dalam satu waktu, kemudian kita tinggalkan dalam waktu yang lain gitu. Kenapa? Karena kita ini dalam kehidupan di dunia ini punya ajal, punya batas waktu itu. Waktu kita untuk beramal itu terbatas. Terbatas pada saat Allah beri kesempatan kita hidup. Ya. Disitulah kesempatan, peluang kita untuk beramal. Maka kemudian tidak bisa kita misalkan, wah saya akan lakukan ini nanti saja, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah minggu depan kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Karena kita tidak tahu tahun depan apakah masih diberi kesempatan hidup. Nah, maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kita bersegera beramal. Setiap kita diberi kesempatan hidup, setiap kita bangun pagi ini, maka gunakan untuk membiasakan diri dalam amal-amal kebaikan. Konsisten di dalam kita beramal gitu. Karena ini menjadi satu hal yang penting kalau kita hubungkan dengan tadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Nah, ini seringkali menjadi satu hal yang kita itu pengen kembalinya kepada Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan bagaimana gitu. Kalau kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa, maka kita harus mengikhtiarkan setiap saat, setiap waktu, setiap kita tersadar, terjaga ini, ayo bawa diri kita dalam keadaan beriman. Nah, supaya kita bisa bawa diri kita dalam keadaan beriman, wujud, karena iman itu adalah keyakinan ya, tetapi wujudnya adalah amal soleh. Maka setiap kita tersadar bahwa oh saya masih hidup ini, maka hiasi dengan amal soleh gitu loh. Amal yang senantiasa konsisten mengingatkan diri kita gitu loh. Ya, dan satu riwayat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ahabul amal ilallah atwamuha. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang acik dilakukan, konsisten, wa in qala, meskipun kecil gitu loh. Maka kita mulai membiasakan, enggak usah dari satu hal yang besar. Kadang-kadang kan kita begitu deh. Saya mau melakukan ini kalau misalkan besar, misalkan contoh, misalkan bersedekah. Kadang-kadang kita sedekah saya nanti kalau uang saya, harta saya sudah terkumpul banyak, besar, saya baru sedekah gitu. Padahal mestinya tidak begitu. Dari apa yang Allah karuniakan kepada kita, sebagiannya ambil untuk sedekah. Rutin lakukan, ajak lakukan, meskipun tidak banyak begitu. Ya, dari apa yang Allah anugerahkan pada kita, biasakan sisihkan sedikit misalkan. Dari apa yang misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita tentang dzikir, ayo nggak usah misalkan ini yang banyak dan enggak, yang sedikit tetapi konsisten lakukan terus gitu loh. Dari sekian dzikir yang Rasulullah ajarkan kepada kita, ambillah
yang kita bisa maknai dengan bagus, dengan baik, kita betul paham apa yang kita baca, kemudian konsisten lakukan gitu. Itu nanti akan menyebabkan kita itu, hati kita akan, iman kita itu akan semakin kokoh gitu, akan terjaga begitu. Nah, tentu kemudian kita berharap agar ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dibangkitkan, ya dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan baik, dalam keadaan tetap dalam keimanan, tetap dalam ketakwaan gitu. Maka ini memang wujudnya adalah dalam amal kita gitu. Nah, ada satu pelajaran yang satu penting yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pada saat itu memang jihad fi sabilillah sedang berlangsung, sedang terjadi gitu kan, dalam satu peperangan begitu. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya Rasulullah gitu, seandainya saya ikut itu perang sabilillah, jihad itu ya, membela agama Allah begitu, kemudian saya terbunuh gitu, itu nanti saya di mana gitu. Ketika nanti setelah kematian itu, nanti saya di mana begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, fil jannah, di surganya Allah gitu loh. Maka mendengar kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, orang itu yang pada saat itu sedang, mungkin bisa bahasakan, sedang nyantai sambil makan kurma, maka kurmanya dibuang. Kurmanya dibuang, lalu berangkat ikut berperang sampai kemudian dia terbunuh di dalam peperangan itu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaih. Seorang hamba itu akan dibangkitkan, ya, sebagaimana dalam keadaan ketika dia mati bagaimana itu. Ketika matinya dalam keadaan baik, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan berjuang di jalan Allah, maka dia nanti, ya, ketika dibangkitkan oleh Allah, bangkit menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang senantiasa tadi la tamutunna illa wa antum muslimun gitu. Maka ini menjadi satu hal yang perlu untuk kita renungkan, perlu untuk kita pikirkan bagaimana tentang diri kita. Dalam keadaan apa sekarang ini kita beraktivitas? Apakah kita sudah membiasakan diri dalam aktivitas ketaatan di jalan Allah? Ya, konsisten di dalam amal-amal kebaikan kita. Bagaimana salat kita? Apakah sudah konsisten terjaga? Kita jaga waktu-waktu, kita ingatkan pada diri kita waktu-waktu di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, salat-salat fardu kita. Kita sudah mulai memikirkan itu, ya. Oh, di jam sekian saya harus ada di sini untuk beribadah kepada Allah. Oh, jam sekian saya harus ada di sini untuk bersujud kepada Allah. Oh, jam sekian saya harus ada di sini untuk berzikir kepada Allah. Itu dalam masa kehidupan kita yang ya nggak usah kita mungkin sebulanan atau bulanan mungkin, tapi harian kita itu bagaimana? Sudah terprogram, termanage dengan baik atau belum, gitu kan? Sudah kita atur, ya, ritme kehidupan kita untuk konsisten di dalam amal-amal ketaatan pada Allah atau belum? Ya, karena ada satu hal yang menjadi rahasia Allah, bahwa kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Kita tidak tahu kapan, ya, ajal kita saat kita kembali pada Allah. Maka satu hal yang harus kita lakukan adalah ayo konsisten jaga amal kita. Nggak usah mikir yang
besar-besar begitu ya, tapi yang kecil tapi terus kita bisa lakukan konsisten terus dalam kehidupan ini, dalam harian kita bisa lakukan. Insya Allah dengan begitu mudah-mudahan ketika saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam keadaan taat kepada Allah, berada dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Baik, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Didik Djoko Susilo. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama di sesi kali ini kita sapa pemirsa yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Ibu Mudrika, Bengkulu Utara. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kami dengar apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, dan Bapak telah menyampaikan hadis tentang sahabat bertanya kepada Rasul, kalau saya ikut perang apakah saya mati sebagai mati syahid, itu kan. Nah, terus itu yang saya tanyakan, hadis ini apa sudah dibelosurkan? Kalau sudah, itu di tahun berapa? Kapan waktunya, bulan apa, dan seterusnya. Itu nomor satu. Yang kedua, ketika kita mati dalam keadaan konsisten untuk menjalankan perintah Allah, apakah itu termasuk disebutkan mati husnul khatimah, Ustaz? Okay. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikah hadis riwayat Ibnu Majah, tapi nanti yang di brosurnya kapan nanti kami cek dulu ya, gitu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, gitu. Kemudian ya betul Ibu, kalau kita senantiasa ya memang amal nanti yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya secara fisik amalnya amal kebaikan, amal-amal yang dalam bahasa agama kita amal soleh gitu. Kemudian ada perbuatan hati yang harus hadir ketika kita beramal soleh gitu loh. Yaitu amal itu betul-betul ikhlas kita lakukan karena Allah gitu. Jadi ada dua hal ini harus ada gitu ketika kita beramal supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, amalnya soleh. Kalau amal itu soleh itu tentu kita maknakan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan contoh tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, kemudian amal itu harus kemudian didasari oleh ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan balasan dari manusia gitu. Karena dalam satu hadis disebutkan bahwa nanti di yaumil qiyamah ada 3 golongan yang pertama-tama diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tata lahirnya mati syahid, seseorang yang dermawan, seseorang yang ahli ilmu begitu, berdakwah menyampaikan ilmu begitu. Nah, ketika nikmat-nikmat itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan memperoleh balasan kebaikan, atau kalau sederhananya seperti contoh riwayat tadi, balasan orang yang mati syahid itu adalah jannah. Mestinya ini mendapat itu jannah gitu. Tetapi ketika kemudian dasar perbuatannya bukan ikhlas karena Allah, jadi diajarkan kepada kita dalam hadis tersebut, didatangkan nikmatnya ya pada seorang yang mati syahid. Hai fulan,
apa yang kau lakukan ya dengan nikmat itu, keberanian, kekuatan, kesehatan gitu kan, tenaganya begitu. Dia katakan, aku gunakan untuk berperang membela agamamu ya Allah. Tetapi nikmat ini didustakan oleh Allah, dusta, bohong. Kamu berperang bukan karena Allah, tetapi supaya dikatakan pemberani gitu. Wah, ini berani perang, kendel, begitu kan ya. Demikian juga yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tata lahirnya di jalan Allah, tetapi niatnya bukan karena Allah, tapi supaya disebut sebagai dermawan. Yang mengajarkan ilmu juga supaya disebut ahli ilmu, supaya disebut kiai, ustadz, orang pintar, dan seterusnya. Nah, ketika itu ada dalam amal-amal yang seharusnya untuk Allah, seharusnya ikhlas kita lakukan karena Allah, maka nanti di yaumul qiyamah ya kita tidak dapat itu, Bu. Maka kalau tadi kita berharap agar amal kita itu kemudian membawa pada akhir kebaikan, husnul khotimah, maka semua amal yang kita lakukan ayo dilandasi oleh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan ada terselip ya harapan sebutan dari manusia. Oh, si fulan itu atau si fulanah itu rajin ke masjid. Nah, ketika kemudian kita mendengar misal ini ya dalam kehidupan kita, oh si ibu ini kok orangnya rajin ke masjid. Nah, kebetulan yang dimaksud itu kita misalkan. Ketika ada seperti itu, ayo tata diri kita gitu loh. Jangan kemudian besok ketika mau berangkat gitu, misalkan saya mau berangkat, oh ya nanti biar saya tetaplah nama saya orang rajin ke masjid itu. Nah, itu nanti merusak amal kita begitu. Tetap konsisten bahwa saya lakukan ini karena Allah gitu. Makanya selain ya secara fisik kita konsisten menjaga amal kita, jiwa kita, hati kita juga terus-menerus kita hidupkan bahwa kita ini beramal karena Allah. Nggak peduli orang mau muji, nggak peduli orang mau mencela. Seperti itu, ketika kita amalnya sudah pada jalan-jalannya Allah, sudah jaga itu gitu loh. Maka dulu ya Ustadz Abdullah Tufail Saputra itu sering menasihatkan ya kepada murid-murid beliau begitu. Dalam hidup ini siapkan 2 keranjang gitu ya. 1 keranjang pujian, 1 keranjang celaan gitu. Jadi dipuji jangan dimasukkan ke hati, udah dibuang aja ke keranjang gitu. Karena kalau dipuji masukkan hati nanti kita jadi tambah besar kepala, sombong begitu. Lupa amal itu harusnya kepada Allah. Atau sebaliknya kalau kita dicela, dicaci, jangan masukkan ke hati lah. Kalau dicela, dicaci udah masukkan ke keranjang celaan gitu aja gitu. Supaya apa? Kita jangan futur, jangan putus asa di dalam beramal dan seterusnya seperti itu. Itu Ibu ya gitu. Kita ke pertanyaan tertulis Ustadz dari Pak Sudarno yang ada di Waikanan, Lampung. Dari rumah saya, ketika waktu sholat banyak suara adzan yang terdengar. Suara adzan dari masjid yang manakah yang sebaiknya saya tirukan atau jawab? Dan kapan saya bisa melaksanakan sholat qobliyah atau usianya? Ya, yang paling dekat dengan rumah kita gitu ya. Suaranya paling dekat dengan rumah kita dan terdengar jelas ya, kita jawab adzannya seperti itu ya. Jangan yang lamat-lamat, yang jauh itu ya, tapi yang dekat dengan rumah kita itu yang kita jawab. Kemudian kalau sudah terdengar adzan, kemudian kita jawab adzan, ya itu sudah boleh, artinya sudah masuk waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, yang sholat-sholat yang ada tuntunan sholat sunnah qobliyah ya boleh dilakukan ya. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat kan ditandai dengan adzan. Kemudian tadi kalau pengen jawab adzan ya dijawab dulu kan begitu. Kalau tidak jawab adzan ya berarti situ adzan di masjid, kemudian kita sholat qobliyah itu sudah boleh, artinya sudah masuk waktu sholat gitu. Tapi kalau pengen mendapat kebaikan menjawab adzan ya adzan kita jawab dulu baru kemudian sholat sunnah qobliyah. Demikian Bapak ya. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Dari Bapak Abu Syuhada di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, silakan Pak Abu Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya semoga Ustaz dan presenternya selalu sehat
dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Mudah-mudahan Bapak Abu Suwada juga demikian mendapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Begini Pak Ustaz, mohon tausiahnya. Itu kalau kita melaksanakan ini Sayyidul Istighfar ini, saya kan dengarkan tuntunannya kan pada waktu pagi dan di sore hari. Yang ingin saya tanyakan itu pelaksanaannya bagaimana? Apakah pagi habis sholat subuh, ataukah kalau di sore hari itu apakah habis sholat asar ataupun habis maghrib Pak Ustaz? Karena pagi itu kan luas, mungkin apakah habis sholat doa, apakah habis sholat subuh, tapi kalau di sore hari itu apakah habis asar ataupun seusai maghrib. Yeah. Begitu Pak Ustaz, terima kasih atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, jadi waktu subuh itu ya masuk mulai waktu pagi gitu ya. Jadi kalau sebelum subuh itu sahar ya, sahur itu sebelum subuh itu masih malam gitu kan ya. Batasnya pagi itu fajar. Jadi kalau masuk waktu subuh berarti kemudian kita tunaikan sholat subuh begitu. Nah setelah itu pagi Bapak, maka Bapak mau membaca zikir pagi sore Sayyidul Istighfar itu boleh. Kemudian sore itu sebelum malam itu masuk waktu maghrib gitu. Jadi kalau kita baca sore ya sebelum masuk waktu maghrib. Jadi pada asar itu ya, kemudian sebelum masuk waktu maghrib itu Bapak baca zikir sorenya. Kalau sudah masuk waktu maghrib itu masuk waktu malam Bapak. Jadi maghrib itu pertanda bahwa kita masuk waktu malam. Demikian Bapak ya. Ya, kita sapa pemirsa selanjutnya yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Ya, kita ke pertanyaan tertulis lagi Ustadz dari Pak Supriyono yang ada di Batang. Ustadz, orang Islam pada akhirnya masuk surga. Ada yang berpendapat bahwa di yaumil hisab nanti begitu timbangan baiknya lebih banyak langsung masuk surga, kalau timbangan jeleknya lebih besar maka langsung masuk neraka. Ada yang berpendapat bahwa orang Islam di yaumul hisab bila amalnya jelek lebih besar maka masuk neraka dulu. Setelah azab dosa selesai baru diangkat ke surga. Dari dua pendapat di atas mana yang sahih Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya pendapatnya memang ada macam-macam ya gitu. Jadi ada yang berpendapat bahwa semua orang Islam masuk surga, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga gitu. Tapi ternyata hadisnya tidak berhenti di situ. Ilaman apa? Kecuali yang nggak mau gitu. Maman ya'ba ya Rasulullah gitu. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Man atau ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku maka masuk surga. Waman asoni dakhalal nar. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku masuk neraka gitu. Nah, maka kita mau jadi umat yang bagaimana kan seperti itu ya. Orang Islam ya karena begitu kan. Karena kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka itu untuk siapa kan seperti itu. Allah jadikan surga itu untuk hambanya yang beriman dan bertakwa kan seperti itu. Di banyak ayat kita bisa temukan uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga, Allah siapkan ampunan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa gitu. Nah, maka kalau kita rujuk ke sana, maka siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Ya. Takwa itu komponennya ada imannya kepada Allah, kemudian ada amalnya. Perhatikan bahwa agama Islam itu ada unsur keimanannya, keyakinannya kepada Allah. Maka kalau iman itu tidak ada, amal menjadi sia-sia. Kita lihat banyak ayat yang menunjukkan ke sana, begitu. Orang amalnya dilihat baik, dilihat bermanfaat dalam kehidupan di dunia. Ketika tidak ada imannya kepada Allah atau bahasa kita amalnya orang kafir, itu kata Allah Subhanahu wa taala laksana fata morgana. Kita tahu fata morgana dari kejauhan kita lihat air, tetapi kita datangi tidak ada. Sia-sia. Kalau dalam bahasa Allah,
fala nuqimu lahu wasnan, gitu. Kami tidak akan tegakkan timbangan bagi siapa? Orang kafir. Lah, kenapa Allah perlu menegakkan timbangan? Wong dia tidak percaya kepada Allah, dia kafir, dia tidak yakin bahwa nanti ada hari akhir, tidak yakin bahwa nanti ada hari pembalasan, gitu. Kemudian ada yang perlu kita perhatikan. Ada orang tata lahirnya itu mengaku orang iman, mengaku orang Islam, gitu. Dalam kehidupan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ada, dan orangnya dekat dengan Nabi. Dalam bahasa sering disampaikan kepada kita, kalau Nabi habis selesai sholat sing mengambilkan sendalnya Nabi itu. Tetapi dari tata lahirnya itu yang terlihat di lahir tidak sama dengan yang terlihat di hatinya, gitu loh. Hatinya penuh dengan permusuhan terhadap Nabi dan para sahabat, penuh dengan kebencian, bahkan berkawannya kepada orang-orang kafir, tidak kepada Nabi dan para sahabat, atau biasa kita sebut orang munafik, gitu. Di mana letaknya orang munafik? Nah, menurut ayat Allah, fid darki asfali minan nar, di neraka yang paling rendah, gitu. Nah, maka kemudian bagi kita, ya, orang yang sekarang ini mengaku beriman, yang pengen menjadi hamba yang beriman atau orang Islam, maka pilihannya tidak, ya nanti saya neraka dulu, kemudian ya kan dijanjikan kemudian mau ke surga, kan begitu loh. Mari perhatikan, baca ayat-ayat Allah dengan baik, dengan tenang, ayat-ayat Allah tentang neraka. Seperti apa sih neraka itu sehingga kemudian kita ya udah enggak apa-apa saya neraka dulu, gitu kan. Kan sebagian orang modern sekarang mungkin ya, ada juga orang yang mungkin saya pilih masuk neraka, ya, gitu. Kenapa? Karena teman-teman saya di dunia yang asik di neraka, gitu. Kan orang melihatnya neraka itu seolah-olah seperti gambarannya kayak kalau bahasa Jawa gitu, kalau tahu cakruk nih gini kan, kok ning neraka ya jagongan, dia Mas Fatih kabari gitu. Enggak. Di neraka itu ada banyak gambaran neraka, ya. Misalkan kita baca di Quran surat An-Naba saja begitu. Inna jahannama kanat mirsoda. Sesungguhnya di neraka jahanam itu ada tempat mengintai, ada tempat malaikat mengawasi, ya. Kemudian siapa yang ke sana? Litori nama Aba. Jadi tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas, gitu. Labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal berabad-abad. Tidak sehari dua hari, gitu. Berabad-abad. Dan kita juga tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehari di yaumil qiyamah sana hitungannya 1000 tahun kita di dunia, gitu. Lama sekali itu tinggalnya di sana, begitu. La yaduquna fiha bardaw wala syaraba. Orang yang di neraka itu mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Bayangkan kita tinggal di dunia pada saat musim kemarau, terik itu aja kita sudah puyeng cari ini AC-nya mana, ini AC-nya kok nggak dingin, gitu loh. Tinggal ketika kita di dunia itu, misalkan kita sering cari tempat, misalkan kalau yang di Solo, yuk ke Tawangmangu, Ngisis, Ngadem, gitu. Itu baru cuaca, gitu loh. Belum kalau kemudian ada api yang menyala-nyala, gitu kan. Kalau kemudian mereka tentu biasanya kalau panas gerah itu kan kemudian merasa haus kan, ya, pengen minum kayak kita, gitu loh. Apa penghuni neraka bagaimana? Mereka minumnya apa? Illa hamimau wa ghasaq. Mereka mendapat minum itu air yang mendidih dan nanah, gitu. Jadi itu yang kalau di surat Kafiyah 29 itu dikatakan kalau minta minum diberi minum yang mendidihnya itu bayangannya seperti besi yang mendidih, besi yang mencair, ya.
Kita tahu besi ini keras, atos gitu kan, padat begitu. Tetapi itu bisa dicairkan. Dan kita di dunia, kalau di Solo silahkan main ke Ceper gitu sana, tempat orang mencairkan besi. Atau kalau ke pabrik ke Cilegon sana, ke Krakatau Steel itu, tempat besi itu bisa dicairkan. Itu yang diberikan minuman untuk ahli neraka gitu loh. Kok kita misalkan, oh saya tak maksiat, ya, menyengaja berbuat maksiat, sudah menjadi karunia Allah mendapat orang iman, menjadi orang Islam, kemudian saya maksiat lah rapopo, engko nek ning ngene neraka ki ya mung sedelo, mung ayam mamak dudat ya, hari-hari yang bisa dihitung gitu kan gitu. Itu perilaku kita seperti orang Yahudi kalau begitu gitu. Ya. Di neraka itu sampai seperti ini yang Allah gambarkan, dan silakan nanti dibaca gambaran ayat-ayat Allah tentang neraka. Kok itu tidak menakutkan kita, tidak menggetarkan kita, kemudian mendorong kita harus tinggalkan amal-amal yang menyebabkan saya ke neraka. Betul, kita itu manusia, mahalul khoto' wa nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi yang jelek adalah ketika kita menyengaja berbuat salah, sengaja kufur kepada Allah, sengaja ingkar kepada Allah. Ingat, kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah. Bayangkan ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika kematian datang pada kita, saat itu kita sedang berbuat maksiat, saat itu kita sedang ingkar, kufur kepada Allah. Gimana kita taruh muka kita ketika datang menghadap Allah nanti gitu. Kita malu, takut, khawatir. Itu orang-orang berdosa nanti ke sana gitu. Maka kalau kita sebagai orang yang beriman sudah tidak usah ya ikuti perdebatan itu terus gitu loh. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ya, kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk persiapkan amal kita untuk kembali kepada Allah. Ya, maka kita usahakan terus-menerus berikhtiar sekuat tenaga kita, perberat timbangan amal kebaikan. Ya, yang itu kan membuat kita selamat tadi kan, ya, yang membuat kalau timbangan kebaikannya itu lebih berat, itu fahuwa fi isyatir radiyah. Dan amal-amal yang memperberat timbangan kita itu bukan satu hal yang kalau bisa dikatakan susah-susah banget itu. Tetapi seringkali kita yang tidak mau gitu loh. Misalkan ya, ringan di lisan, berat di timbangan, zikir subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Itu ringan di lisan, berat di timbangan. Tetapi kita seringkali tidak mau gitu. Nah, maka tadi kalau debatan para ulama kaitannya dengan masalah yang tadi ditanyakan, ya nggak akan pernah ketemu titik temunya. Ada yang berpendapat bahwa orang iman tidak akan disentuh oleh api neraka, maka dia tidak akan masuk ke neraka. Ya, orang masuk neraka kemudian masuk surga kalau ada kata yang apa itu sehingga ada unta masuk lubang jarum ya, kata lupa malah namanya gitu ya, di surat Al-A'raf ya gitu, Al-Anfal atau Al-Anfal gitu ya, yang Allah katakan begitu bahwa kata yamizal jamalu fisamil khiyat gitu ya, sehingga ada unta masuk lubang jarum, artinya tangeh lamun, nggak mungkin itu kan. Ada yang berpendapat begitu, sehingga ya kalau di surga kekal, kalau di neraka kekal, sebagaimana Bapak tadi sampaikan, hisabnya di depan, selesaikan di depan, dek, oh kamu ahli surga masuk surga, oh kamu ahli neraka masuk neraka. Ada seorang sahabat yang katakan ya, Allah itu sudah tidak kurang-kurang perbuatan kebaikannya untuk hamba. Perbuatan baik itu dihitung, dibalas dengan 10 sampai 700. Perbuatan buruk dibalas 1 gitu loh. Nah, kalau satunya bisa mengalahkan yang 10, itu artinya wis kebangetan banget itu. Kita jadi hamba itu sudah mendolimi diri kita gitu loh. Jangankan itu, dalam satu hadis
Allah itu berbuat baiknya kepada kita begini. Kalau ada seorang hamba niat berbuat baik, itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Niat loh ya, belum dilaksanakan, itu sudah dicatat gitu loh. Kalau kemudian niat dilaksanakan, tadi dibalas 10 sampai 700. Sedangkan kita kalau niat berbuat baik tidak jadi dilaksanakan, dicatat kebaikan. Niat berbuat jahat itu belum dicatat melakukan satu kebaikan. Tapi niat berbuat jahat kemudian dilakukan baru dicatat sebagai satu kejahatan, keburukan. Lah kalau sudah sedemikian kasih sayangnya Allah, kok kita masih menjerumuskan diri kita sendiri ke neraka, itu artinya kita yang mendolimi diri kita. Allah tidak pernah mendolimi hambanya, tetapi kita sendiri yang mendolimi diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan tadi sudah nggak usah berdebat masalah itu, nggak pernah selesai, tetapi kita azamkan diri kita, saya pingin cita-cita pengharapan masuk ke jannahnya Allah, maka harus diwujudkan dengan amal-amal soleh. Jaga terus konsistensi amal kita, meskipun sepertinya kecil. Ya, misalkan kita bersedekah, misalkan setiap hari, misalkan kita berazam sedekah 5.000. Ketika itu konsisten kita lakukan, insya Allah kita akan jumpai balasannya di sisi Allah. Ketika kita berzikir, misalkan kita konsisten dengan saya setiap ini zikir tadi pagi itu terus itu, insya Allah nanti akan membawa kita kepada keadaan husnul khotimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Jawaban dari Bapak Supriyono tadi sekaligus yang mengakhiri ya Ustaz pada tausiah pada Fajaridah kali ini. Semoga ini dapat menjaga konsistensi amal kita dan kita berharap balasan dari Allah nanti, dan kita takut dengan kabar buruk dari Allah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Didik Joko Susilo. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan, belum bisa kami jawab semuanya. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang, jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Akil Muslim, rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.